nama saya Anisatul Fitria, absen 41 dari kelompok 5. Kelompok 5 ini membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, yang pertama itu tentang gerakan-gerakan pencegahan anti korupsi. Sebelum menginjak ke gerakan-gerakan anti korupsi, mengapa kita itu harus perlu adanya gerakan-gerakan anti korupsi, kerjasama, instrumen, apalagi dalam di area internasional. Nah, hal itu dilakukan karena dalam memberantas korupsi itu harus melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun internasional atau NGOs. Nah, sebagai contoh saja di tingkat internasional itu seperti TI atau Transparansi Internasional, misalnya membuat program National Integrity System, OECD membuat program The Ethics Infrastructure, dan World Bank membuat program A Farmer Work from Integrity. Nah, pembahasan itu mengenai gerak-gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikut. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang gerakan organisasi internasional, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, setiap 5 tahun sekali secara reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut dengan United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Nah, pada kesempatan ini kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Nah, sampai saat ini Kongres PBB itu telah menyelenggarakan kongres sebanyak 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan gerakan di Salvador pada bulan April 2010. Nah, mengenai isu korupsi menjadi topik pembahasan yang utama karena dalam introduksi di bawah tema internasional Cooperation in Combating Transnational Crime, New Challenge in the 21st Century, dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Nah, jadi korupsi itu sudah menjadi momok sejak dulu di area nasional maupun internasional. Nah, untuk itu the United Nations Integrational Crime and Justice Research Institute atau UNICRI telah dipercaya untuk menjelaskan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna. Nah, dalam resolusi tersebut pada tepatnya 17 Desember 1999 di bawah judulnya itu Action Against Corruption, Majelis PBB menegaskan bahwa perlunya pengembangan strategi global dalam melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara. Jadi untuk mencegah adanya korupsi, mereka melakukan kontrol terhadap korupsi itu. Nah, kontrol terhadap korupsi itu seperti pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau disciplinary approach, dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dan berbagai level tingkatannya. Nah,
perlu diperhatikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko atau meningkatkan kemudahan menangkap seorang melakukan korupsi. Semuanya harus disertai dengan yang pertama, kemauan politik yang kuat dari pemerintahan. Jadi kalau tidak ada kemauan atau niatan untuk merubah, untuk tidak korupsi lagi dalam pemerintahannya, itu juga akan sulit untuk gerakan atau yang namanya pencegahan anti korupsi seperti itu. Yang kedua, adanya keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan peradilan. Nah, yang ketiga, pemberdayaan masyarakat sipil. Yang keempat, adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik. Jadi setidaknya informasi-informasi itu tersampaikan secara jelas dan tidak ada yang namanya berita-berita hoax, agar semuanya itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Novia Ismiana, nomor absen 5, akan menjelaskan tentang gerakan lembaga swadaya internasional atau internasional NGOS. Yang pertama yaitu Transparansi Internasional. Transparansi Internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh TI karena diumumkan pada publik diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Yang kedua yaitu TIRI atau Making Integrity Work, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pembangunan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademis, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat melaten korupsi bagi masa depan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagai lembaga independen, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional
dua bentuk kerjasama internasional, yakni international assistance dan international cooperation yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu international assistance, yang mana international assistance ini merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalian, serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu international cooperation, yang mana international cooperation ini dilakukan melalui law enforcement network di seluruh dunia, baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan. KPK telah memiliki pengalaman dan network dengan beberapa negara seperti USA, Australia, Kolombia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara banyak lainnya. Network atau jaring ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Oleh KPK, kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu international convention, multilateral and bilateral agreement, international forum, advokasi, dan masih banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh KPK di Indonesia ini. Selanjutnya, gambaran mengenai beberapa kerjasama yang penandatangannya MOU oleh KPK di atas setidaknya dapat memperhatikan betapa rumitnya pemberantasan tindak pidana korupsi karena ia memiliki banyak sekali negara. Karena Indonesia itu juga melibatkan banyak sekali negara yang telah disebutkan di atas tadi. Kasus pelarian, contohnya kasus pelarian beberapa pelaku korupsi, misalnya M. Nazarudin dan Nunun Nurbaiti, bahkan melewati lintas batas banyak sekali negara, sehingga kerjasama internasional memang perlu dibutuhkan. Pemaparan ini setidaknya dapat memudahkan untuk mencari atau melacak materi apa yang diatur dalam kerjasama atau MOU tersebut apabila dibutuhkan untuk data di masa yang akan mendatang. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ya, sebelumnya saya Muhammad Faizin akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang instrumen nasional. Di sisi lain, instrumen nasional itu salah satu sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Instrumen nasional itu adalah yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konferensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konferensi ini adalah yang pertama tentang masalah pencegahan, yang di situ masalah pencegahan itu dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti pembentukan badan anti korupsi, terus peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilihan dan partai politik, terus promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, terus ada transparansi dalam dan akuntabilitas keuangan publik. Lalu yang kedua itu tentang kriminalisasi. Kriminalisasi itu sangat hal penting lain yang diatur dalam konferensi, yaitu adalah mengenal kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukum pidana untuk berbagai
tindakan pidana korupsi. Terus yang selanjutnya itu tentang kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi, yaitu adalah salah satu hal yang diatur dalam konferensi, yaitu juga negara-negara yang mendatangi konferensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Dan ada lagi yang selanjutnya tentang pengembalian aset-aset hasil korupsi, itu juga termasuk salah satunya prinsip dasar dan konstitusi, istilahnya kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi